saya ikut bersyukur untuk semua warisan legacy. Tapi sekaligus mengingatkan kita semua di tempat ini, kalau Anda hormat Tuhan, Anda sayang almarhumah, tidak hanya merawat legacy, tapi melanjutkannya bagi orang lain. Bapak, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan itu kuasa Allah yang menyembuhkan. Firman Tuhan itu kasih Allah yang memulihkan. Firman Tuhan itu kebenaran yang membebaskan. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Dan biarlah firman Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Legacy. Ada sebuah quote, pengetahuan dan kepandaian dapat diajarkan. Keahlian dapat dilatih. Tetapi hikmat diimpartasikan melalui keteladanan hidup dan proses pengalaman secara pribadi. Saya pernah sampaikan, tapi ini mengulangi lagi. Kami menikah tanggal 12 Desember 1992 di tangan Pak Frans dan Ibu Hana. Dan startnya di rumah mereka. Istri saya orang dari Dayak, itu keponakannya Dokter Irung di Surabaya. Jadi ketika bicara tentang mengenang legacy, itu saya bisa mengerti kedalaman hati itu. Pengkhotbah 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, hikmat itu sama baiknya dengan warisan. Apa yang dunia wariskan itu baik semuanya. Apa yang kita wariskan buat anak cucu kita itu baik. Orang mewariskan rumah, wariskan tanah, wariskan pabrik, mobil, deposito di bank, berlian, emas, perak, saham, bahkan mewariskan gereja, gedung atau komunitas buat anak cucu. Dan semua warisan itu baik. Tetapi harus jujur bahwa semuanya tidak kekal. Semuanya terbatas. Ada masa kadaluarsa. Mengapa dia tidak kekal? Memang karena sifatnya sementara. Bisa diperjualbelikan. Ada masanya. Semua itu juga bisa menimbulkan pertengkaran dan permusuhan antar anggota keluarga. Bahkan mereka bisa saling menyangkal satu dengan yang lain. Dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, banyak keluarga yang berantakan karena soal warisan. Bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan mereka saling menyangkal satu dengan yang lain. Bahkan ada orang saling membunuh sama manusia. Ribut soal wilayah, batas-batas wilayah, daerah, bahkan antar bangsa. Dan itu fakta yang kita lihat dulu dan sekarang. Bahkan tidak jarang hamba-hamba Tuhan ribut tentang otoritas-otoritas jabatan gerejawi. Kalau begitu, apa warisan kekal? Yang pertama, hikmat. 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7-12. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang benar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Bapak Ibu perhatikan, ya, sebelum Salomo minta hikmat, dia gunakan nama bapaknya sebagai alat negosiasi, sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Perhatikan ayat 8. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku. Ayat 9. Tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Dan ini semata-mata bukan soal gender. Ini bukan soal pria wanita. Ini soal otoritas. Jadi ketika Salomo didatangi Tuhan, dilawat Tuhan karena memberi persembahan itu, Tuhan bilang, kau minta apa? Orang Ambon bilang, saya mau apa? Salomo tidak langsung minta, tapi dia sebut nama bapaknya. Dia sebut nama orang tuanya. Jadi bapaknya, orang tuanya menjadi garansi negosiasi. Dalam perenungan semacam ini saya kemudian ingat, saya juga punya keturunan, saya punya anak. Apakah suatu ketika mereka akan gunakan namaku sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan? Itulah warisan. Mari kita pastikan bahwa anak cucu kita menggunakan nama kita sebagai garansi untuk bernegosiasi. Dan selalu melakukan itu. Penghormatan yang luar biasa. Jadi buat anak cucu dari almarhumah Ibu Hana, ada garantinya. Itu penghiburan yang luar biasa. Melebihi penghiburan apapun. Yang pertama warisannya apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketaatan Daud kepada Tuhan. Dia pernah jatuh. Tapi Alkitab bilang orang benar jatuh. 7 kali dia akan bangkit kembali. Problemnya bukan di kejatuhannya. Problemnya ialah bangkit nggak. Dia mengandalkan Tuhan dalam setiap pikiran dan tindakan. Membiarkan Tuhan berotoritas dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Kita tahu peristiwa Daud dan Saul. Betapa hebatnya otoritas itu. Daud begitu menghormati Tuhan. Dan dia juga menghormati Saul. Sekalipun dia tahu bahwa roh Tuhan telah dicabut dari Saul. Ketakutan dan takut akan Tuhan. Itu yang kemudian sering disebut dengan istilah yang keren tuh. Ada spiritual awareness, kesadaran roh. Apa yang dilakukan Salomo?
Dia mengakui siapa Tuhan yang disembah ayahnya dan mempersembahkan kurban baginya. Jadi anak cucu dari Ibu Hana, termasuk saya yang pernah menikah di tangan beliau dan Pak Frans, bukan sekedar memegahkan legasinya, tapi melanjutkan legasi itu, mewariskan turun-temurun. Dia mengakui siapa ayahnya di hadapan Tuhan. Dia minta hikmat. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta harta benda. Dia tidak minta kemuliaan. Dia tidak minta umur panjang. Dia tidak minta nyawa pembenci. Bagi bangsa Israel, seorang raja itu berhak memiliki 5 hal ini. Raja berhak atas kekayaan, harta benda, kemuliaan, umur panjang, nyawa pembenci. Maksudnya musuh-musuh dihancurkan. Tapi Salomo tidak minta ini. Tapi dia minta hikmat. How come? Bagaimana mungkin raja tidak mengandalkan yang lain, dia mengandalkan hikmat. Belakangan kita tahu dalam 1 Korintus 1 ayat 30, hikmat itu Yesus Kristus Tuhan. Wow, betapa dahsyatnya warisan itu. Dan Salomo melakukan satu hal lagi. Dia membangun bait Allah yang mestinya diselesaikan oleh ayahnya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Itu legacy. Yang kedua, apa warisan? Legacy. Rumah tangga. Dia kekal. Saya sedang bicara tentang warisan kekal. Bukan warisan yang sementara yang bisa diperjualbelikan. Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dia memberkati mereka. Dia berfirman beranak cucu. Jadi generasi silih berganti bukan sekedar supaya dunia dipenuhi, bukan sekedar mereka bekerja, tapi supaya gambar dan rupa Allah itu terimpartasikan dalam dunia. Sebab gambar dan rupa Allah bicara tentang karakter Allah, gambar dan rupa Allah bicara tentang roh Allah, gambar dan rupa Allah ialah Yesus Kristus Tuhan. Dunia ini juga menikah. Tetapi pernikahan Kristen dalam firman Allah adalah hubungan Kristus dan jemaat menurut Efesus pasal 5. Jadi ini prinsip-prinsip warisan. Semua orang tahu, orang Tabita tahu, Pak Frans, bapak saya itu tahu, anak-anaknya tahu tentang almarhumah. Warisan-warisan itu saya tidak bisa hafal semuanya karena saya hanya 2 minggu di situ. Tapi saya tahu apa yang dikerjakannya. Semuanya itu tidak cukup menjadi kebanggaan. Dia mesti dirawat dan dilanjutkan. Karena itu mengubah segala sesuatu. Yesus tidak kelihatan. Allah Bapa tidak kelihatan. Tapi suami istri itu kelihatan. Orang tua itu kelihatan. Gambar dan rupa Allah itu sifat dan karakter Allah. Bisa kita temukan dalam Galatia 5 tentang buah roh. Manusia itu memiliki roh Allah. Ada terang dunia di dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, kamulah terang dunia. Gambar dan rupa Allah itu Yesus Kristus. Dan wujud nyatanya ialah pernikahan. Multiplikasi gambaran rupa Allah. Dan Efesus 5 berkata, pria personifikasi Kristus, wanita personifikasi gereja. Dan Kristus tidak pernah mengkhianati gerejanya. Kristus tidak pernah merusak gerejanya. Kepernikahan ilahi adalah sebuah legacy. Saya kira Pak Frans dan terutama anak-anak beliau tahu itu.
mengerti itu. Dan saya juga belajar itu. Yang ketiga, kehadiran Bapa. Sekali lagi ketika kita bicara Bapa, ini bukan soal gender. Jadi orang-orang yang berjuang untuk menghormati gender jangan terlalu sensi tentang kata Bapa. Karena ini penulisan gaya Yahudi, di mana Bapa itu artinya sumber. Tapi juga dimaksudkan ialah orang tua, suami istri. Karena itu simbol ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Suara itu bilang begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak, ibu, orang tua hadir pada momentum penting dan luar biasa. Dia bukan hadir sekedar memenuhi agenda, tetapi dia hadir sebagai sebuah eksistensi. Dia hadir juga memberi proteksi. Dan kitab Maliaki 4 bilang hadir itu untuk menghalangi kutuk. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu untuk mengembalikan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa, supaya bahasa Inggrisnya smite the earth with a curse, supaya kutuk tidak masuk. Tapi mari kita jujur sebagai orang-orang Kristen, berapa banyak keluarga-keluarga yang menyebut diri anak Tuhan, dan betapa hancurnya di berbagai tempat, termasuk daerah yang sedang sekarang saya ada sekarang untuk pelayanan 3 hari ini. Dan ini mesti kita kembalikan. Kita kembalikan kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Mungkin di antara kita berkata, Pak, kami ini kan udah tua, udah lanjut usia. Saya tidak bicara tentang orang lanjut usia. Saya bicara pada orang-orang yang punya hati untuk melanjutkan Kristus bagi orang lain. Tadi saya dengar ada kesaksian yang luar biasa. Mengagumi warisan legasi dari almarhumah. Itu baik dan baik dan baik. Problemnya, mau nggak kita rawat itu? Dan kita lanjutkan untuk next generation. Karena generasi kita sedang mengalami yang namanya fatherlessness, ketiadaan Bapa. Kutuk masuk karena ketiadaan Bapa. Seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Edwin Lewis Cole, kami panggilnya Ed Cole, yang melatih pemulihan pria. Dia bilang begini, cacat terbesar di dunia ialah fatherlessness. Dan itu sedang kita alami sekarang, bukan? Saya pakai istilah ini, warisan Namborohana. Saya dengan beliau hanya 2 minggu. Dia cinta Tuhan dan keluarganya. Dia peduli terhadap sesama. Dia setia dalam pelayanan. Dia peka dalam menolong. Saya sedikit beri kesaksian buat Bapak Ibu tentang almarhumah. Saya mengenal Pak Frans ini karena dia senior GMKI. Saya sekretaris umum pengurus pusat GMKI. Tahun 92 saya mau menikah. Istri saya ini, Nana, dia tinggal di Banjarmasin. Keluarganya Banjarmasin. Saya orang Tanimbar tinggal di Jakarta, tetapi keluarga saya kebanyakan di Maluku. Saya kenal Pak Frans ini karena dia senior GMKI yang juga sering kami undang untuk bicara di forum-forum kami. Lalu saya hubungi beliau, bagaimana kalau Surabaya menjadi pusat tengah supaya keluarga istri saya dari Kalimantan, keluarga saya dari Maluku ketemu di Surabaya supaya kami menikah di Surabaya. Saya tidak punya keluarga dekat liur, tidak ada. Tapi saya punya satu keluarga yang tidak, keluarga memang dari mama tapi tidak terlalu dekat. Lalu saya bicara sama Pak Frans dan beliau setuju jadi orang tua buat kami. Nah, istri saya itu punya keluarga di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu tahu Dokter Irum.
Ya, suaminya udah meninggal, Pak Dokter Joko udah meninggal, keluarga mereka. Lalu akhirnya disepakatilah kami start dari rumah Pak Frans. Waktu itu keributan antar keluarga kami. Karena Pak Frans itu orang Ambon. Pak Watum Lawar itu orang Tanimbar. Kenapa tidak keluar dari rumah Watum Lawar? Harus keluar dari keluarga Lima Heru. Di situlah almarhumah Ibu Hana bertindak. Ya, Pak Frans kan udah tahu sendiri toh, Betiur, bapakmu itu kan pendiam. Jadi kan dia tidak gerasa suka orang Ambon pada umumnya. Mama yang bicara. Disitulah Mama ambil keputusan. Almarhum. Kami semua nurut. Dan keluarga Pak atau melawan kami. Mama pimpin kami, Ibu almarhumah itu pimpin kami pergi seperti orang sowan buat keluarga waktu melawan. Padahal almarhumah yang siapkan semuanya. Akhirnya pendeta waktu melawan dan keluarganya mereka keluar dan selesai. Itulah peran almarhumah ketika mulai sebuah pernikahan. Dia urus kami seperti anak kandung sendiri, berhadapan dengan keluarga ibu saya. Dan saya nggak pernah lupa itu ketika bicara tentang pernikahan. Jadi pernikahan saya dimulai di tangan almarhumah dengan Pak Frans. Apakah mungkin Katiur pikir saya lupa? Saya nggak ingat. Saya lanjutkan kehidupan keluarga saya, mengimpartasikan kehidupan Kristus buat orang lain. Paulus bilang kepada orang Roma, Roma pasal 1 ayat 15, aku berhutang kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yunani, kepada orang terpelajar, kepada orang tidak terpelajar. Dan karena itulah aku beritakan Injil kepada kamu. Jadi cara bayar utang ialah beritakan Injil. Saya berhutang kepada Paul Frans dan almarhumah. Dan cara saya bayar ialah saya pergi keliling berbagai tempat untuk beritakan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan hari ini saya ada di kampungnya Pak Frans. Puji Tuhan, 3 hari yang lalu, Emi bilang saya, Panus ada waktu pimpin ibadah Tabita. Saya cek dulu apakah sinyal bagus, ternyata bagus sekali. Dan dari tempatnya Pak Frans, haleluya, saya ikut bersyukur untuk semua warisan, legacy. Tapi sekaligus mengingatkan kita semua di tempat ini, kalau Anda sayang Tuhan, Anda hormat Tuhan, Anda sayang almarhumah, tidak hanya merawat legacy, tapi melanjutkannya bagi orang lain. Titik-titik yang saya berikan di poin terakhir, Anda isi sendiri. Nah, Frans, I love you. I miss you. Seluruh keluarga. God bless you. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Bila ucapan syukur kami tidak sekedar dalam ibadah, tapi kami lanjutkan dalam keteladanan hidup keluarga kami, bagi anak cucu kami, bagi generasi demi generasi. Firman-Mu kuat menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Hamba mohon berkat Tuhan atas umat-Mu yang sedang belajar bersama firman Tuhan dan memberi penghormatan kepada orang-orang yang meninggalkan warisan bagi anak cucu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.